Shalom, Shalom, Shalom Jemaat GKI Penuai yang luar biasa. Apa kabar hari ini? luar biasa tentunya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Anda hari ini akan sama dengan 5 tahun mendatang, kecuali dengan 2 hal yang terjadi. Yang pertama, orang yang Anda jadikan teladan, dan yang kedua, buku yang Anda baca. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika manusia konsisten dan tekun membaca, merenungkan, melakukan dan memperkatakan firman Tuhan, mereka akan mendapatkan keteladanan yang baik, serta mengalami transformasi dalam kehidupannya. Mari siang hari ini Bapak Ibu sekalian, kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bahkan bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa, senang sekali kita bisa bersama-sama berkumpul, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Katakanlah Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita akan pujian ini bersama-sama saudara-saudara, karena Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
tak pergi dan katakan kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya, haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala puji syukur Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hari-hari ini Tuhan kami terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahwa setiap hati kami Tuhan datang kepadamu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi Tuhan. Haleluya. Katakan ku datang padamu. Haleluya. Datang padamu. Membawa pujianmu. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, membawa padamu. Kau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, dekat padamu. Ku mau sentuh hatiku, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, bagimu pujian, umat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar
setiap menit kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan, Kau yang layak disembah. Kira layanan sekira layanan, dan Engkau yang layak disembah Tuhan. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Anugerah Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Anugerah Yesus, Raja di atas segala. Katakan sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Anugerah Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Katakan sekali, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau layakkan Tuhan kami Tuhan untuk kami bisa mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai kehidupan kami, Kau pakai kehidupan hamba-Mu sebenarnya kami memberitakan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di ibadah JKI Wolonggong, JKI Penuai Wolonggong. Biarlah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Dan hari ini sebelum kita memulai, saya undang kita semua untuk bersaat teduh dan kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami semua pada siang hari ini, dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sangat khusyuk Bapa, sehingga kami dapat menerima hikmat daripada-Mu lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, berkati bibir lidah hamba-Mu, semoga yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini dapat memberkati dan dapat menjadi rema dan juga dapat mengubah pemikiran kami serta mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna seperti Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini saya akan bahas sebuah renungan yang berasal dari sebuah kontemplasi setelah saya berpikir tema dari JKI Wolonggong ini ya. Tema JKI Wolonggong itu kan walking by faith gitu. Walking by faith, berjalan dengan iman, walking with God, berjalan dengan Tuhan. Jadi ada satu hal di mana orang-orang yang berjalan dengan Tuhan pasti tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Orang yang berjalan dengan Tuhan pasti tidak akan pernah mengalami ketakutan. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Banyak sekali orang-orang yang mengaku atau bahkan sedang berusaha berjalan dengan Tuhan atau yang sedang berjalan dengan Tuhan,
mengalami ketakutan. Nah, hari ini kita mau bahas. Saya hari ini mau bahas tentang generasi yang lunak. Generasi yang lunak. Bapak Ibu tahu kan, bahasa Indonesia lunak ini kan soft. Bahasa Indonesia ini lebih tajam dibanding bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan soft, lembut. Kalau saya mau ganti dengan kata lunak. Lunak ini sesuatu yang gampang sekali remuk, gampang sekali lebur, hancur. Begitu. Nah, ini saya mau jelaskan tentang generasi yang lunak. Ada beberapa hal di dunia sekarang ini yang gampang sekali untuk dilakukan. Semua generasi gampang sekali dilakukan, yaitu adalah self-diagnose. Orang tiba-tiba dengan gampang mengatakan dirinya sedang terkena mental health, depresi, stres, lalu juga punya anxiety, punya kekhawatiran yang luar biasa, punya kecenderungan untuk mengalami ketakutan tanpa sebab dan lainnya. Mereka gampang sekali mendiagnosis dirinya itu dengan hal-hal seperti itu. Saya bukan orang yang anti dengan mental health issue, bukan. Saya percaya ada orang-orang yang benar-benar depresi. Saya percaya dengan ada orang yang benar-benar stres. Saya percaya juga ada orang-orang di sana yang punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Saya percaya. Mungkin ada orang yang takut dengan menikah karena ada luka di masa lalu. Saya percaya itu. Saya ada percaya juga orang yang takut punya anak karena ada pengalaman buruk di masa lalu, atau takut dengan berpacaran dengan lawan jenis karena pengalaman di masa lalu. Saya percaya mental health issue itu. Tapi kebanyakan sekarang, bahkan cenderungnya anak muda ya, sekarang itu gampang sekali mendiagnosis dirinya. Saya bipolar, saya ini, banyak sekali hal-hal yang itu tuh jangan terlalu gampang. Belum pernah ke psikiater, belum pernah ke orang-orang yang punya expert di bidang mental health itu, dan sudah mencap dirinya dan sudah mengumumkan ke semua orang lewat media sosial, oh saya bipolar, saya begini, saya begitu. Lalu ketika melakukan sebuah kesalahan itu dia dengan gampangnya mengatakan bahwa sorry, itu saya melakukan kesalahan karena saya ada isu dengan mental saya ada ketakutan dengan ini, ketakutan dengan itu. Dan menurut saya itu nggak masuk akal. Oke. Ada satu ayat di dalam Alkitab yang selalu jadi pegangan saya, baik dari dulu sebelum saya sampai ke Sydney, bahkan sampai sekarang. Ayatnya bilang begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Di Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini mau bilang begini teman-teman semua. Jangan takut, artinya percayakanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dibilang begini, sebab aku ini Allahmu. Karena kita harusnya tahu firman Tuhan di dalam Alkitab tentang betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Tuhan, dan juga pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman spiritual yang sudah kita alami selama ini harusnya membuat kita percaya sama Tuhan jauh lebih lagi. Sehingga ketakutan yang gak jelas, ketakutan yang gak berdasar, atau bahkan ketakutan yang mungkin itu dalam tanda kutip alasannya ringan, kayak contohnya diledekin kayak kita melakukan sebuah pekerjaan dan salah, atau kita punya kita datang ke sebuah pesta, atau datang ke kantor, atau datang ke sekolah dengan pakaian dress code yang berbeda, lalu orang meledek kita gitu. Hal-hal yang kayak gitu
harusnya nggak bikin kita khawatir, nggak bikin kita takut. Bully apa semua itu nggak bikin kita takut, karena kita percaya bahwa Tuhan Allah kita yang hidup itu mampu untuk memprovide hidup kita, memprovide mental kita, mampu memberikan sukacita dan sejahtera dalam hidup kita, sehingga bully, ledekan, hinaan, semuanya itu nggak nggak akan mempan sama kita. Nah, lalu orang-orang yang suka dengan self diagnosis ini, generasi lunak ini, suka memakai kata healing untuk lari dari yang namanya kenyataan, lari dari masalah. Ada masalah nih di kantornya, dia salah, dia melakukan sebuah kesalahan, lalu dengan alasannya saya bipolar, saya apa, dia bilang saya butuh healing, saya butuh cuti ke Bali. Ada satu tweet yang lucu, jadi tweetnya isinya begini. Jadi dia seorang mahasiswa semester 6, 5 apa 6 gitu. Stres dia karena banyak sekali tugasnya. Saya pernah ke kampus, pernah ke kuliah. Saya lulus S1, sekarang pun lagi berkuliah lagi di sini. Tugas mahasiswa, tugas siswa itu nggak bisa dilepaskan. Nggak ada ceritanya mahasiswa nggak kerjain tugas. Sama kayak nggak ada ceritanya kita bisa makan kalau nggak cari duit. Gitu. Kecuali ya orang tuanya kaya, warisannya banyak, tapi kalau habis kan kerja juga. Iya. Jadi dia bilang tugasnya banyak banget. Lalu dia bilang dia sampai ke tahap yang stres, depresi, orang tuanya nggak mau ngerti kalau seorang siswa tuh tugasnya, mahasiswa tuh tugasnya berat gini-gini. Bahkan orang tuanya bilang, alah manja kamu. Dia sampai bilang kecewa gitu dengan orang tuanya karena dia bilang manja sama orang tuanya, dan dia kecewa sama orang tuanya. Lalu dia memutuskan untuk cuti kuliah dan pergi ke Bali selama 6 bulan dengan alasan healing, atau yang bahasa Inggrisnya adalah penyembuhan. Saya bingung di sini. Apa yang perlu disembuhkan dari orang seperti itu? Apa yang perlu disembuhkan? Mentalnya? Bukan. Yang perlu disembuhkan dari dia adalah pengertiannya. Dia ini adalah korban dari pengajaran atau dari sebuah pendidikan yang lunak juga, sehingga dia jadi generasi yang lunak. Sama seperti iman-iman kita. Kita bilang kalau disuruh pelayanan, sorry, saya nggak bisa bagian itu. Sorry, saya nggak. Banyak alasan. Dia mencap dirinya, sorry, saya nggak bagian itu. Nggak bisa saya doain orang. Orang doain, bahkan dia bilang, cap, saya doain orang bukan sembuh, malah tambah sakit. Saya, kalau misalnya saya ikut sebuah pelayanan, aduh hancur nanti pelayanan. Dia mencap dirinya seperti itu. Aduh jangan deh saya ikut begini, jangan saya ikut begitu. Karena apa? Karena dia dididik dengan didikan yang lunak, sehingga dia jadi generasi yang lunak. Gampang sekali menjudge dirinya dengan hal-hal yang buruk. Padahal potensinya bagus banget. Potensinya bagus banget untuk mengembangkan pelayanan dalam sebuah gereja, itu bagus banget. Tapi dia pilih untuk mundur karena dia mendiagnosis dirinya bahwa dengan kapasitas iman saya, dengan kapasitas kemampuan saya nggak bisa ikut pelayanan ini. Dan itu bahaya. Orang-orang yang berjalan dengan Tuhan itu nggak gampang mendiagnosis dirinya dengan hal-hal yang buruk. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang suka mendiagnosis dirinya sendiri ini juga dipengaruhi dengan adanya overthinking, pemikiran yang berlebihan. Orang tuh gak pernah ngomongin dia yang jelek-jelek, tapi kadang dia sendiri yang mikir kalau kayaknya gue diomongin deh sama dia, kayaknya dia gak suka deh sama gue, kayaknya kalau gue datang tiba-tiba suasananya jadi ini, kayaknya gue perusak suasana nih, gitu. Overthinking.
Di Lukas 21 ayat 26 bilang begini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi mau dikasih tahu sama Tuhan bahwa pada akhirnya, bahkan pada kiamat nanti, pada istilahnya itu Armageddonnya nanti, akan ada orang-orang yang mati dengan penuh kecemasan. Akan ada orang yang mati dengan penuh pemikiran yang berlebihan. Masuk surga apa neraka ya? Kayaknya dengan hidupku gini masuk neraka ya. Gue gak bikin baik begini, gue gak. Dibanding kita mikirin hal-hal yang begitu, kenapa gak kita balik pemikirannya? Oh iya, saya gak bikin banyak kebaikan selama hidup. Saya nggak bikin banyak bangga orang tua. Oke, saya bikin bangga orang tua. Saya bikin baik sama teman-teman gereja. Saya bikin baik sama anak istri saya. Saya bikin baik sama orang lain. Dan itu harusnya pola pikirnya yang dirubah, bukan overthinkingnya ditambah. Nah, orang-orang seperti ini, generasi-generasi lunak ini di China juga sering disebut dengan strawberry generation. Jadi strawberry kalau udah lepas dari pohonnya, udah lepas dari tangkainya aja, dan dibiarin selama beberapa jam tanpa air, tanpa yang lainnya, dia akan cepat banget lunak. Nah, ini nih, generasi-generasi begini bergantung banget sama mentor. Nah, ini ada baik dan buruknya dalam gereja tentang pementoran. Kadang pementoran tuh bagus, tapi kadang nggak bagus juga. Nggak bagusnya apa? Salah satunya adalah kalau si mentee atau orang yang dimentorin ini terikat sekali dengan mentornya. Dan ketika mentornya mulai melepas dia karena ada orang lain yang lebih membutuhkan pelayanan mentornya, dia jadi terhilang deh. Dia jadi mikir kayak, wah, mentor saya sudah nggak sayang sama saya, atau mentor saya kayaknya sudah nggak peduli dengan saya. Akhirnya apa? Kecewa, overthinking, keluar gereja, keluar pelayanan, tidak bergereja sama sekali, jauh dari Tuhan. Strawberry generation. Ibrani 5 ayat 12-13 bilang begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Waktu kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, ini perlu juga digarisbawahi bahwa orang-orang yang masih punya kecenderungan overthinking, pemikiran yang berlebihan tentang hal-hal yang buruk, baik bagi dirinya maupun orang lain, itu masih anak kecil dalam kerohaniannya, dalam imannya. Dan orang-orang yang begini gak akan bertumbuh, baik kerohaniannya, baik kedewasaannya, itu gak akan bertumbuh. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang begini, ya kalau dikasih teguran sedikit, dia pikirnya yang lain-lain. Padahal orang yang menegur itu pengen dia menjadi lebih baik. Tapi ketika dia ditegur, dia nggak pikir orang itu, dia pengen saya lebih baik. Enggak, dia mikirnya begini loh, dia benci saya. Saya ngelakuin apa aja dia benci pasti. Dia nggak suka sama saya. Pasti nanti setelah ini dia ceritain ke orang-orang lain tentang keburukan ini. Dan alhasil orang-orang makin benci saya. Saya tahu dia orangnya begini, dia orang pasti suka ngomongin saya di belakang. Padahal nggak ada gitu. Itulah orang-orang yang overthinking, orang-orang yang nggak bisa dikasih firman Tuhan yang keras atau firman Tuhan yang berkualitas tinggi. Dia cuma cukup dengan kesaksian, cukup dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, seperti diberkati, disembuhkan, dan lain-lainnya. Ya, semoga kita nggak jadi generasi yang lunak. Semoga kita nggak jadi orang percaya yang lunak. Lalu selanjutnya, kenapa orang bisa jadi generasi yang lunak atau orang yang overthinking juga?
karena narasi dari orang-orang yang ini saya di sini tulisnya orang tua, tapi nggak selalu orang tua. Narasi orang tua yang tidak berpengetahuan atau narasi pemimpin rohani yang tidak berpengetahuan. Oke, saya satu kali pernah ngajar dulu di sekolah, dan waktu itu ada sesi bertemu dengan orang tua siswa. Lalu saya bilang, Ibu, ini anaknya sepertinya harus lebih ditegasin lagi nih soal belajar. Dia sebetulnya ada potensi, cuman ya kayaknya dia anaknya kurang bisa ditegesin deh. Dan mamanya saya kaget, karena mungkin saya tidak dengan orang tua model begitu ya. Ibunya bilang begini, oh biasa itu Pak Beni, anaknya kemudian sebentar bisa begini, sebentar bisa begitu. Sudahlah, biarin, namanya juga anak-anak. Dan saya kaget, loh ini gimana nih? Satu sisi sekolah mencerdaskan anak untuk masa depan bangsa, tapi satu sisi lagi mamanya pengen biarin anaknya untuk jadi seenak-anaknya. Kemudian ya mau belajar terserah, nggak mau belajar ya terserah. Ini gimana? Sama juga mentor yang begitu, yang atau gembala yang contohnya nasehatin, adalah seadanya aja, nggak berani gitu. Kalau misalnya dalam satu komunitas itu ada yang salah, nggak berani negur. Ini kan bahaya juga. Alhasil apa? Kalau misalnya contohnya dalam satu komunitas ada omongan-omongan yang nggak baik atau gosip-gosip yang nggak baik, dan dalam hal itu mungkin gembalanya harusnya bersuara, tapi nggak bersuara karena udahlah biarin, itu urusan mereka. Memang nggak perlu omongin di depan mimbar, tapi kan bisa empat mata, bisa lain, cari apa ini solusinya, tapi enggak, dibiarin. Alhasil apa? Semua jemaat kacau, hancur, gereja pecah belah. Amsal 5 ayat 23 bilang begini, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Mati dalam kesesatan adalah mati yang paling konyol, saya bilang. Mati dalam kesesatan adalah mati paling konyol. Gimana kita mau hidup dengan baik gitu kalau misalnya kita aja masih nggak tahu yang benar mana, yang salah mana, yang baik mana, yang jahat mana. Itu kan sebuah penilaian yang gampang, tapi kita aja nggak tahu. Oke, dan terakhir, orang-orang yang generasi yang lunak ini adalah orang-orang yang lari dari kesulitan, nggak mau sama sekali dapat yang namanya kesusahan, nggak mau hidup sulit, cari shortcut, jalan pintas, mana yang lebih enak. Nah, kenapa ada anak-anak yang kenapa ada orang-orang yang pengen lari dari kesulitan? Karena apa? Karena dididik dengan lingkungan yang rata-rata sudah sejahtera. Nggak seperti cerita-cerita dulu. Orang mungkin agak anti kali ya kalau didengerin ya, dulu saya begini. Memang agak asing di telinga, tapi ya begitu. Zaman dulu lebih keras sehingga generasinya tough. Doanya kencang dalam arti bukan cuma suara, tapi hatinya tulus. Kalau sekarang kan doa dari Jawa kecewa gitu. Dan di lingkungan sejahtera itu ya bisa dikasih apapun, minta mainan dikasih gitu ya. Kita minta tolong Pak jangan dikhotbahin yang keras-keras, tolong jangan dikhotbahin yang ada sensitifnya gitu. Kita pengen yang aman-aman aja lah, kita pengen denger yang sudahlah, intinya kasih gitu Pak.
Alhasil apa? Ya udah lunak, nggak mau dengerin soal pengampunan, nggak mau dengerin soal hidup sempurna, nggak mau hidup dalam kekudusan, nggak mau. Pengennya mengasihi. Lalu diberi kompensasi waktu, gitu. Kayak ya kalau di rumah contohnya, zaman saya dulu di rumah ada jam belajar straight, jam 7 sampai jam 8.30 tiap malam harus belajar, Senin sampai Jumat itu belajar, padahal Sabtunya libur, Jumat malam juga tetap belajar. Ya ini juga gitu, dalam hidup kita gak ditekanin tuh untuk ayo ada waktu berdoa, pagi buka HP doa saat teduh, itu malam saat teduh baca Alkitab. Sekarang di gereja JKI host ada program baca Alkitab ya, ada yang 1, 2, bahkan ada yang 3 kali dalam setahun. Saya udah dikit lagi selesai yang pertama. Itu agak ngebut juga ya, cuma nggak tahu lah, saya pengen ulang lagi sih. Kalau udah selesai nih 1, ulang lagi, karena saya ada baca tuh beneran tuh 1 kitab. Itu bayangin tuh, kayak Kejadian aja saya baca cuman 2 hari. Itu saya kadang nggak tahu juga tuh maksudnya apa tuh, karena pengen balapan kan. Ya tapi udah kelar, nanti pengen baca pelan-pelan lagi. Dan yang ketiga, kita itu belajar untuk setting atau mengatur ekspektasi kita. Jangan terlalu tinggi, karena kalau kita punya ekspektasi terlalu tinggi, kecewanya bakal sering. Gitu. Dunia ini unpredictable, nggak bisa ditebak sama sekali. Kita lihat sekarang Rusia, Ukraina. Padahal beberapa waktu lalu presiden atau pemimpin dari Rusia bilang sudah damai kita, saya tarik pasukan Rusia mundur dari perbatasan dan mengedepankan diplomasi, percakapan. Tapi sekarang kita semua langsung kecewa dengan keputusan dari pemimpin Rusia. Lalu juga ya ini lucunya juga, Ukraine udah gabung sama NATO, berapa puluh negara itu yang gabung di situ. Tapi setelah diserang nggak ada yang bantuin, kecewa deh, sedih deh, bahkan saya rasa bakal nangis darah dia karena nggak ada yang bantu dan ratusan prajurit sudah mati. Itu kayak gitu, kita percaya sama orang, kita percaya sama saudara, kita percaya sama orang yang menurut kita bisa sangat dipercaya, tapi ternyata dia mengecewakan kita. Kita berekspektasi Tuhan bakal jawab doa kita. Tuhan jawab doa kita, tapi kitanya aja yang pura-pura budek, atau kita sudah gini. Ini lucunya ini ya, orang yang berdoa dan kecewa karena bilangnya Tuhan gak jawab. Jadi sebelum dia berdoa, dia sudah yakin bahwa itu terjawab. Jadi sebelum gimana mau ya, jadi kayak datang udah yakin dijawab gitu, padahal belum tentu itu yang Tuhan mau. Kan yang kita mau harus selaras dengan yang Tuhan mau, itu yang dijawab Tuhan. Itu udah jelas, itu gak bisa diganggu gugat. Yang kita mau dan Tuhan mau, kalau klop Tuhan jawab dalam arti Tuhan sediakan, Tuhan adakan. Soal kapan, nah itu nggak tahu. Tapi kalau kita mau, Tuhan nggak mau, itu nggak klop. Pasti Tuhan gagalkan. Dan kalau kita ngotot mau, apa yang terjadi? Hukuman. Dan kalau sudah dihukum, kita kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan kasih beratus-ratus tanda, beratus-ratus cara untuk kasih tahu bahwa bukan itu yang aku mau. Gitu. Jadi di akhir kita belajar untuk jadi generasi yang tough, generasi yang kuat, tegar, dan kita jangan sekali-kali berpikir untuk jadi generasi yang lunak, karena kita bakal kemakan berita-berita, informasi yang bikin kita ketakutan.
itu saya lihat komen-komen di bawah berita di Instagram itu ya, Rusia menembakkan rudal ke ini. Komen di bawah, tolong dong saya baru belum lulus kuliah, tolong dong saya belum nikah, tolong dong saya gini, jangan perang dulu, orang ketakutan semua. Saya nggak tahu bercanda apa nggak, tapi ya itu bentuk ketakutan kan, tolong jangan gitu. Jadi mari kita jadi generasi yang tetap kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami belajar untuk jadi generasi yang kuat, yang bisa makan makanan keras, bukan cuman minum susu Tuhan atau makan makanan yang lunak, karena kami tahu makanan yang keras akan membuat kami menjadi lebih kuat, Bapak, dan juga membuat kami lebih menjadi dewasa, Bapak, berkualitas baik secara iman dan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan juga doakan kami agar mempunyai waktu doa, waktu untuk membaca Alkitab, sehingga kami dapat mengenal Tuhan lebih lagi lewat firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang untuk jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah JKI Penuai Walonggong siang ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Terima kasih kepada Pastor Benny Samuel yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang ini. Maju terus di ladang Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan atau perpuluhan dengan cara transfer, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship dengan BSB number 082 332 dengan BSB number 082 332, account number 835 940 914 835 940 914. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu hati dalam mendoakan doa persembahan kita dan beberapa doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, ibadah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kami serahkan segala firman, segala menjadi isi hatimu ya Bapak, biar semua yang kami dapat ya Bapak dapat berbuah manis di sidang jemaatmu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang mau dibawakan ya Bapak. Kiranya Engkau ya Bapak yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, sehingga kami didapatkan menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana, yang bertanggung jawab atas semua yang Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa segala pergumulan sidang jemaat-Mu. Kami berdoa ya Bapak untuk sidang jemaat yang sakit ya Bapak. Apapun yang mereka rasakan, sakit COVID atau sakit apapun, kami percaya Engkau Tuhan, Jehovah Rafa kami, Tuhan yang memberikan kesembuhan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman sidang jemaat yang membutuhkan pekerjaan ya Bapak, yang kesulitan dalam perekonomian di saat-saat pandemik ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan Jehovah Jireh kami ya Tuhan. Tuhan yang melirik, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Kau berikan kepada sidang jemaat-Mu, kepada anak-anak Tuhan ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa ya Bapak untuk program retret yang akan kami adakan pada April Easter mendatang ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus campur tangan sehingga retret dapat terjalan dengan baik, semua panitia bekerja dengan maksimal, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Biar Kau yang berkati tempat yang kami akan pakai, cuaca, bahkan kesehatan ya Bapak setiap peserta-peserta yang mau ikut retret ya Bapak. Sehingga retret ini ya Bapak dapat untuk kemuliaan nama-Mu, dapat memberikan makanan yang rohani kepada sidang jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Benny Samuel yang sudah begitu luar biasa memberitakan firman Tuhan yang memberkati kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akhiri ibadah ini Tuhan dengan yang penuh sukacita, karena kami percaya bahwa Yesus Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas siang hari ini, ibadah GKI Penuai Tuhan, karena Kau yang menyertai kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat-Mu, kehidupan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya, kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat GKI Penuai yang luar biasa, bahwa berkat Tuhan yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.